Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bertemu kembali dengan saya, Maritia Sarilia, calon guru penggerak Angkatan 7 Aceh Jaya. Pada kesempatan kali ini, saya ingin membagikan aksi nyata terkait modul 1.4 yakni budaya positif. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan fasilitator hebat saya, Bapak Mahalizar SPD, yang senantiasa memotivasi, dan juga pengajar praktik saya yang senantiasa mendampingi, yaitu Ibu Eri Zahraini SPD. Berikut adalah rancangan aksi nyata yang telah saya persiapkan. Selanjutnya, saya memulai aksi nyata tersebut dengan menerapkan terlebih dahulu budaya positif di sekolah saya sendiri, yakni dengan membuat keyakinan kelas, juga praktik restitusi. Keyakinan sekolah dibuat bersama siswa dengan menyepakati nilai kebajikan yang kami yakini, dan kemudian mengembangkannya lebih luas dengan membuat kalimat spesifik, tampak seperti apa dan tidak tampak seperti apa. Karena saya merupakan pendidik prasekolah atau PAUD, di mana pada tahapan ini kurang memungkinkan bagi saya mengajak anak berpikir tentang nilai-nilai, maka saya menyelipkan kegiatan membuat keyakinan kelas ini pada jadwal kegiatan parenting di sekolah. Mengapa demikian? Saya menganggap bahwa perilaku anak terbentuk dari nilai-nilai yang dianut keluarga terlebih dahulu, lalu baru lingkungan luar seperti sekolah. Pada fase perkembangan sosio-emosi anak usia dini, mereka bersikap dan bertindak meniru lingkungan terdekatnya. Karena itu, saya merasa bersama orang tua, kami akan menyatukan perspektif, membuat keyakinan akan nilai kebajikan yang tidak hanya akan dipatuhi di sekolah, juga dijalankan di rumah. Sehingga guru dan orang tua dapat menjadi contoh bagi anak dalam menjalankan keyakinan dan memegang teguh nilai kebajikan yang kami sepakati. Berikut adalah keyakinan kelas yang kami sepakati. Dan keyakinan kelas tadi saya cetak menjadi bentuk poster yang akan ditempel di dinding sekolah dan juga di rumah. Karena anak-anak belum dapat membaca, maka nilai tadi disajikan dalam bentuk gambar pula, sehingga anak dapat mengingatnya. Serta setiap pagi akan saya bacakan di depan kelas dan akan tergambar pula dalam ingatan mereka. Gambar yang dimunculkan hanya gambar positif saja atau tampak seperti, karena menghindari anak merekam sikap yang negatif dari tampilan gambar yang dilihatnya atau gambar yang tidak tampak seperti. Selanjutnya, dalam menjalankan aksi nyata, saya akan membagikan praktik sebelumnya, yakni membuat keyakinan kelas dan restitusi kepada rekan sejawat, yakni para pendidik pada jenjang PAUD. Karena di sekolah saya hanya ada 2 guru, maka saya berinisiatif untuk membuat kegiatan diseminasi dalam bentuk daring. Kemudian, saya menghubungi rekan saya dalam grup komunitas praktisi dan mengundang mereka dalam kegiatan tersebut. Saya membagikan jadwal daring diseminasi dan mengungkapkan betapa pentingnya materi terkait budaya positif tersebut. Alhamdulillah mereka tertarik dan ikut berpartisipasi. Sehingga pada Jumat 20 Januari lalu, diseminasi budaya positif secara daring telah saya laksanakan dengan dihadiri oleh 17 peserta. Berikut kegiatannya. Kita mulai aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bunda-bunda semua, sebelumnya saya ucapkan terima kasih karena sudah ikut serta dalam webinar pertama saya ini. Dan tujuan kegiatan ini sebenarnya adalah tugas saya dalam pendidikan guru penggerak. Jadi kami diminta untuk berbagi tentang materi yang didapatkan dari pendidikan guru penggerak kepada anggota komunitas praktisi. Oleh karena itu, saya hari ini mengundang bunda-bunda semua untuk berbagi tentang budaya positif karena kita sama-sama sebagai pendidik di PAUD ya. Dan izinkan saya untuk merekam keseluruhan kegiatan kita hari ini dan mohon izin juga untuk diunggah ke YouTube karena nantinya akan saya setor ke LMS sebagai tugas saya bunda-bunda. Diizinkan kan? Terima kasih.
Eee, Mungkin di sini kita sudah saling mengenal semuanya, cuma saya perkenalkan kembali, nama saya Maretia Sarilia, saya dari TK Raudatul Jannah, Kabupaten Aceh Jaya. Saya bertugas di Aceh Jaya, tapi saya berdomisili di Aceh Barat ya, di Kota Melabuh. Nanti kalau main-main ke Melabuh, silakan singgah dan mampir. Saya sendiri ibu dari 4 orang anak. Dan sekarang tujuan dari kegiatan ini sebenarnya sharing ya Bunda-Bunda, bukan untuk menggurui, bukan berarti saya lebih tahu tentang materi ini, tapi saya cuma ingin berbagi dengan Bunda tentang pengalaman kita dan bagaimana kita menerapkan budaya positif nantinya di sekolah ya Bunda-Bunda. Kemudian kita mulai saja, saya akan coba bagikan materinya ya. Topik webinar kita adalah implementasi budaya positif di PAUD. Nah, oleh saya sendiri, calon guru penggerak angkatan 7 dari Aceh Jaya. Nah, pertama-tama sekali, mari kita amati lingkungan sekolah kita masing-masing saat ini. Nah, Bunda-Bunda silakan merefleksikan bagaimana lingkungan sekolah Bunda saat ini. Bagaimana gurunya berinteraksi, bagaimana guru menyapa murid, suasana atau budaya yang berkembang di sekolah Bunda-Bunda semua saat ini akan menjadi cerminan dari tujuan atau nilai-nilai yang dianut atau diyakini selama ini. Nah, mungkin Bunda-Bunda bisa sharing dengan dan Bunda-Bunda yang lain tentang kira-kira apa pentingnya menciptakan suasana positif di lingkungan sekolah. Mungkin Bunda Rizka Marputri mau berbagi dengan kami kira-kira apa pentingnya menciptakan suasana positif di lingkungan sekolah. Ya, mungkin Bunda-Bunda yang lain ada yang ingin sharing. Bunda Ratna Yusliza mungkin. Kira-kira apa penting suasana yang positif? Iya, benar sekali Bunda. Nah, secara langsung dan sama-sama kita yakini bahwa suasana positif di lingkungan sekolah tentunya berdampak pada keberhasilan belajar siswa ya Bunda-Bunda. Jadi sekarang yang ingin kita bahas bagaimana kira-kira cara kita menciptakan lingkungan yang positif di sekolah. Suasana yang positif di sekolah itu dapat kita ciptakan dengan cara kita sendiri sebagai pendidik harus bersikap positif dan membudayakan disiplin positif. Jadi saya minta 2 orang, mungkin di sini saya minta Bunda Rizka sama Bunda Ratna aja ya sebagai relawan. Jadi permainannya begini, Bunda Rizka silahkan tutup tangannya, kepal. Iya, seolah-olah di dalam genggaman Bunda Rizka itu ada sesuatu yang sangat berharga. Jadi Bunda Rizka menjaga itu tidak akan terbuka dengan rayuan apapun dan bujukan apapun.
Gimana nih Bunda Rizka? Kira-kira termakan nggak nih bujukan dan rayuan Bunda Ratna? Iya, cukup sepertinya ya. Jadi terima kasih Bunda Rizka dan Bunda Ratna. Terima kasih. Di sini yang ingin saya tegaskan adalah ketika kita menggenggam sesuatu yang sangat berharga, misalnya tadi sesuatu yang sangat berharga, apa yang kita yakini, maka kita yang memegang kontrol di situ. Walaupun rayuan dan bujukan dari orang lain, belum tentu kita akan membuka tangan kita tadi. Berarti sepenuhnya kontrol itu yang dimiliki kita. Nah, selama ini kita kan menganggap guru dan anak, guru itu dapat mengontrol anak-anak, padahal sebenarnya enggak. Setiap manusia mengontrol dirinya sendiri, bunda-bunda. Nah, saya akan bagikan lagi layarnya. Nah, selama ini kita merasa kita bisa mengontrol murid. Sama juga seperti kita merasa kita bisa mengontrol orang lain untuk membuka genggaman tangannya. Sebenarnya kita nggak bisa mengontrol orang lain. Karena apapun yang perilaku kita, sikap kita, apapun perbuatan kita, cuma kita sendiri yang bisa mengontrolnya. Begitu juga ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Kita merasa sama anak-anak itu kalau misalnya kita bujuk, kita beri penguatan, kita tanamkan nilai-nilai kebaikan, itu bisa mengubah sikap-sikap anak. Sebenarnya itu tergantung anak, bunda-bunda. Kalau anak-anak misalnya memberikan akses bagi kita untuk membuka diri, menerima semua bentuk penguatan positif tadi, maka tentunya akan berdampak positif pada perilaku anak. Cuma kalau anak nggak mau terima dan dia nggak mau berubah, itu semua karena kontrolnya penuh dipegang sama anak-anak. Walaupun guru merayu, membujuk, kalau anak tetap dengan sikap dan perilakunya, maka perilaku anak tetap nggak berubah. Jadi kadang-kadang kita di sekolah gini bunda-bunda kan, udah kita rayu anak-anaknya, tapi dia masih aja sikapnya gitu. Karena itu anak-anak tidak menerima bentuk penguatan positif dari kita. Juga kita merasa bahwa kritik bisa membuat orang merasa bersalah dan dapat menguatkan karakter. Biasanya kita selalu mengkritik sikap-sikap anak, misalnya di sekolah ketika anak berbuat salah, anggaplah dia misalnya menumpahkan selalu asal dia jalan, misalnya si Sabil misalnya namanya. Si Sabil ini kalau jalan selalu nabrak-nabrak, tumpah-tumpahin semua. Jadi kita selalu mengkritik dia, membuat dia merasa bersalah. Sabil kenapa ya kalau jalan selalu nggak hati-hati? Sabil nggak merasa bersalah gitu, selalu bikin berantakan kelasnya. Kita merasa dengan ucapan-ucapan kita seperti itu, kita bisa mengubah sikap anak. Sebenarnya bukannya mengubah bunda, kita membuat anak menuju identitas yang gagal. Malah kita menjatuhkan mental anak dengan membuat dia merasa bersalah. Kemudian kita juga merasa bahwa kita sebagai pendidik lebih dewasa dari anak-anak, kita memiliki hak untuk memaksa dia. Sabil mulai sekarang duduk, Sabil nggak boleh jalan-jalan. Sabil harus duduk, karena kalau Sabil jalan semua barang-barang di kelas berantakan. Sebenarnya kita nggak memiliki hak untuk itu bunda. Dan anak-anak pun kalau misalnya udah dipaksa belum tentu juga dia mau, karena kembali lagi seperti tadi, kontrol itu dipegang penuh oleh anak-anak. Kalau dia mau, walaupun kita paksa, kalaupun dia mau lari, mau jalan lagi si Sabil tadi, dia punya hak dan punya kemampuan untuk melakukannya bunda-bunda. Nah, itu yang dinamakan teori kontrol. Dan selama ini kita selalu berpikir dengan stimulus respon. Kalau stimulus respon itu, kita selalu menganggap kebutuhan atau realitas kita dan murid kita itu sama. Kalau misalnya lihat dia nakal, oh berarti kebutuhan kita sama, pasti dia tuh gini, karena yang saya rasakan begini. Tapi kalau misalnya teori kontrol, itu realitas kita dan siswa kita itu berbeda. Dan selama ini kita memikirkan semua orang melihat hal yang sama. Apa yang kita lihat dan apa yang anak lihat itu sama. Padahal kita dan murid belum tentu melihat hal yang sama, bisa jadi gambaran kita berbeda. Dan kita selalu mencoba mengubah pandangan anak agar sama dengan kita.
Misalnya kayak si Sabil yang tadi sering tumpah-tumpahkan barang itu, kita selalu merayu misalnya ibu tuh padahal sukanya kelas yang bersih. Bang Sabil juga suka kelas yang bersih kan, pasti kita kayak gitu ngomongnya. Padahal belum tentu. Kita yang harus memahami pandangan si anak tadi tentang dunia. Kenapa dia sukanya berantakan? Kita yang harus memahami. Jangan kita mengajak dia untuk sama seperti kita, sama-sama suka kerapian, suka kebersihan. Kita cari tahu dulu kenapa pandangan dia seperti itu, kenapa dia suka berantakan. Habis itu perilaku seperti Sabil tadi yang nggak sesuai dengan harapan kita tadi kita anggap sebagai suatu kesalahan. Padahal kalau di teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Misalnya si Sabil tadi suka jatuhin barang-barang, pasti ada tujuannya. Juga sebelumnya kita berpikir orang lain bisa mengontrol saya, padahal sebenarnya hanya kita yang bisa mengontrol diri kita sendiri. Dan kita juga tidak bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Kalau kita udah bujuk-bujuk anak supaya duduk soleh nak, jangan taburin barang-barang ya. Kalau udah nggak mempan jurus bujukan, pasti kita pakai jurus paksaan kan bunda-bunda. Nah sebenarnya kalau di teori kontrol itu, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Jadi kita pendekatan dulu, apa yang melatar belakangi anak melakukan tindakan negatif tersebut, baru kita berikan pilihan-pilihan sama dia. Kira-kira apa yang bisa dia lakukan untuk memperbaiki, nggak langsung kita paksa atau kita arahkan kemana, kira-kira apa, gimana nih nak, apa solusinya gitu. Nah, kita cari tahu dulu. Terus disiplin. Kira-kira bunda-bunda ketika mendengar kata disiplin, apa yang terbayang di benak bunda-bunda semua? Mungkin ada yang ingin menjelaskan sedikit kata disiplin, Bunda Rahmatan mungkin? Iya boleh. Kira-kira Bunda Ainun ketika mendengar kata disiplin, apa yang terbayang di benak Bunda Ainun? Berarti semuanya sesuai dengan aturan-aturan yang diyakini ya bunda-bunda. Mungkin ada yang lain menjelaskan disiplin itu seperti apa? Bunda Eka mungkin? Bunda Eka Mustika Sari. Mic-nya Bunda. Gitu. Berarti iya, berarti lebih kepada kemandirian ya bunda-bunda. Ada lagi bunda yang lain? Nah, jadi disiplin itu sebenarnya upaya kita dalam mengontrol perilaku kita. Betul seperti Bunda Ainun dan Bunda Eka tadi. Disiplin itu misalnya anak tadi dapat mengontrol perilakunya. Misalnya dia masuk sekolah, dia simpan tas di tempatnya, dia taruh sepatu di tempatnya, berarti dia bisa mengontrol tindakan dia. Tapi selama ini disiplin itu kita anggap sebagai kepatuhan. Sebenarnya bukan kepatuhan, tapi dia mampu mengontrol dirinya sendiri. Bukan karena orang lain memberikan peraturan terus dia patuh, bukan, tapi karena dia mampu mengontrol dirinya sendiri. Anak tadi disiplin bukan karena dia takut pada peraturan, tapi karena dia mampu mengontrol perilaku positifnya bunda. Ya, jadi dalam kehidupan kita ini kita pasti punya nilai-nilai yang ingin kita implementasikan dalam sikap dan perilaku kita. Itu namanya nilai-nilai kebajikan. Dan nilai-nilai kebajikan ini adalah nilai yang mendasari tindakan kita. Setiap kita
berperilaku, setiap kita berbuat, kita pasti berbuat sesuai dengan nilai kebajikan kita. Misalnya ada anak-anak yang setiap hari dia berteman dengan teman yang sama, berarti dia bisa jadi memegang teguh nilai setia kawan. Atau anak-anak yang memang rapi orangnya, setiap masuk ke kelas dia simpan sepatu yang rapi, juga makannya dia nggak berantakan, itu berarti dia memegang nilai kebajikan, kebersihan dan kerapian. Apapun tindakan kita pasti ada dasarnya bunda-bunda. Nah, jadi kita lihat di sini nilai-nilai kebajikan itu seperti apa sih kira-kira? Nah, disiplin tadi sebagai bentuk kontrol diri, kita dapat mengontrol diri agar mencapai tujuan mulia. Nah, tujuan mulia ini yang tertanam dalam perilaku kita itu tentunya berpijak pada nilai-nilai kebajikan universal. Misalnya sekarang kalau di sekolah-sekolah kita kan lagi gencar-gencarnya tuh profil pelajar Pancasila ya bunda-bunda. Nah, di situ ada 6 nilai-nilai kebajikannya: beriman dan bertakwa, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Nah, nilai-nilai kebajikan itu seperti itu bunda. Dan nanti kita berperilaku sesuai dengan nilai-nilai kebajikan yang kita pegang. Nah, disitulah kita memberi penguatan kepada anak bagaimana agar dia dapat berperilaku sesuai dengan nilai kebajikan yang ia yakini. Nah, selanjutnya ke pembelajaran kedua ya bunda-bunda. Jadi dalam kita berperilaku itu ada yang namanya motivasi bunda-bunda. Jadi motivasi itu ada 3. Nah, motivasi hukuman, motivasi penghargaan, dan restitusi. Nah, sebagai contoh misalnya bunda ini seorang pendidik kan selalu datang tepat waktu. Kira-kira kenapa bunda datang tepat waktu? Saya minta bunda-bunda untuk sharing ya. Kira-kira apa yang melatar belakangi bunda datang tepat waktu? Iya boleh. Maksud bunda Rahmatan berarti motivasi bunda Rahmatan adalah menjalani perilaku tersebut karena nilai yang bunda Rahmatan yakini ya. Nah, jadi sebenarnya motivasi kita itu ada 3. Misalnya kita datang terlambat itu karena takut nanti di absen ditulis terlambat misalnya. Sekarang kan di absen kita ada jam-jam datangnya gitu, telat 15 menit, telat 5 menit gitu kan. Kalau kita misalnya datang tepat waktu karena kita takut ditegur atasan kita, itu berarti motivasi kita datang tepat waktu karena hukuman, karena menghindari hukuman, menghindari ketidaknyamanan. Nah, terus yang kedua, supaya mendapat pujian, supaya dipuji rekan-rekan yang lain, supaya dipuji atasan. Oh, Bu Tia datangnya tepat waktu selalu, nggak pernah terlambat, hebat gitu. Itu motivasi yang kedua. Yang pertama motivasi hukuman, yang kedua motivasi penghargaan, dan yang ketiga seperti yang Bunda Rahmatan ucapkan tadi, berperilaku datang tepat waktu itu karena bawaan diri sendiri, karena keyakinan dan nilai yang dipegang Bunda Rahmatan. Makanya datang tepat waktu karena kemauan diri sendiri, bukan karena takut hukuman dan bukan karena penghargaan. Nah, jadi motivasinya tadi ada 3 ya Bunda. Sekarang jadi tujuan dari disiplin positif tadi yaitu untuk menanamkan anak-anak agar berperilaku dia juga bukan hanya pendidik melakukan tindakan atau perilaku karena nilai yang dia yakini, tapi anak juga berperilaku sesuai nilai-nilai yang mereka yakini. Itulah tujuan disiplin positif. Nah, sekarang saya ada sebuah contoh skenario. Saya minta bunda-bunda untuk menjawab pertanyaannya. Di sini ada sebuah kasus. Ira kurang menguasai pelajaran fisika sehingga pada saat pelajaran tersebut berlangsung, dia lebih banyak diam. Dan
atau menggambar di buku pelajarannya. Pada saat guru fisikanya Pak Rahmat menanyakan pertanyaan, Ira menjadi gugup dan tak sengaja menjatuhkan tasnya dari kursi, serta tiba-tiba menjadi gagap pada saat berupaya menjawab. Seluruh kelas pun tertawa melihat perilaku Ira yang bicara gagap dan terkejut. Pak Rahmat pada saat itu membiarkan teman-teman Ira menertawakannya. Dan selanjutnya meminta Ira untuk maju ke depan dan berdiri sambil memegang telinganya. Karena tidak bisa menjawab pertanyaan Pak Rahmat dan kelas makin gaduh, anak-anak semuanya tertawa melihat Ira. Nah, kira-kira bunda-bunda setuju apa enggak dengan tindakan Pak Rahmat ini? Kenapa enggak setuju? Iya, benar sekali Bunda. Jadi Pak Rahmat ini membiarkan anak-anak untuk menertawakan Ira, membiarkan terjadinya pembulian. Harusnya seorang pendidik menengahi dan menghentikan tindakan-tindakan tersebut ya, kita sepakat ya. Menurut Bunda semua, tindakan Pak Rahmat ini hukuman atau konsekuensi? Supaya di sini kita tahu apa perbedaan hukuman atau konsekuensi. Jadi yang dilakukan Pak Rahmat ini sebenarnya adalah sebuah hukuman. Hukuman itu anak-anak dan guru belum membuat kesepakatan, tapi guru sebagai satu-satunya pihak merasa berhak memberikan dampak kepada anak. Sedangkan konsekuensi kita udah sepakati dulu. Misalnya gini, Sabil tadi ya, kalau Sabil nggak bisa duduk selama 5 menit, Sabil silahkan main di luar, ibu tungguin Sabil naik luncuran 5 menit, terus kita masuk lagi. Nah, itu konsekuensi. Sebelumnya kita harus bikin kesepakatan dulu. Kemudian kalaupun anak harus terkena hukuman atau maksudnya merasa harus menjalani ketidaknyamanan, itu artinya kita sudah sepakati dan itu namanya konsekuensi ya bunda-bunda. Bisa bedakan berarti ya hukuman dan konsekuensi ya. Nah, di sini hukuman itu sesuatu yang terjadi dan menyakitkan. Jadi apapun yang namanya hukuman itu pasti menyakitkan bagi yang menerimanya. Dan konsekuensi tentunya sesuatu yang harus terjadi. Karena kita sudah sepakati, berarti kita sudah mempersiapkan diri untuk ketidaknyamanan tadi. Dan kita yang sebenarnya harus kita lakukan sebagai pendidik itu adalah restitusi. Kalau restitusi itu pilihan. Hukuman tadi tidak nyaman untuk murid untuk jangka waktu yang panjang. Sedangkan konsekuensi tidak nyaman untuk murid tapi dalam jangka waktu pendek. Mungkin dia awalnya kesal karena dia harus menjalani hukuman atau ketidaknyamanan tadi. Tapi karena dia merasa, oh kan udah sepakat, ya udahlah, berarti kita jalani aja gitu. Tapi kalau restitusi itu akan menguatkan anak dalam jangka panjang. Boleh nih. Dan kemudian hukuman itu korban mendapatkan keadilan menurut kita. Sedangkan konsekuensi korban bisa diabaikan. Misalnya anak-anak udah merasa kita kasih Sabil tadi dia harus main di luar, tapi kita harus terpaksa kasih dan bisa kita abaikan dia memang harus di luar. Nggak ada kata-kata sayang, kita nggak ada kasihan lagi, kita bisa mengabaikan dia dulu karena dia harus menjalani konsekuensinya tadi. Nah kemudian kalau di restitusi korban mendapatkan ganti, nanti akan saya jelaskan lagi seperti apa restitusi itu. Nah, hukuman tadi murid atau anak tentunya akan tersakiti dengan ketidaknyamanan yang kita berikan. Sedangkan konsekuensi anak kita buat tidak nyaman, tapi dia udah siap untuk itu. Sedangkan restitusi dia mendapatkan penguatan. Nah, kalau hukuman perilaku pasif atau agresif meningkat. Tentunya kalau misalnya dia nggak terima dihukum, dia pasti ngamuk, pastinya dia akan lebih marah lagi, lebih ngamuk lagi. Nah, kalau dia nggak terima. Kalau konsekuensi, penguatan bertahan hanya dalam jangka waktu pendek, dan restitusi masalah pun terpecahkan. Nah, hukuman itu seperti yang saya jelaskan tadi, sifatnya terencana atau tiba-tiba. Gurunya belum ada sepakat ini, sepakat itu, langsung kasih aja sama anak-anak. Misalnya
tumpahkan air. Nah, abang silahkan keluar kelas. Ibu nggak mau lihat abang di dalam kelas karena abang udah tumpahkan air. Itu tiba-tiba nggak terencana. Tapi kalau konsekuensi, ini hari ini yang nggak duduk soleh, silahkan duduk sendirian di pojok ya. Iya, jadi nanti beberapa jam kemudian kalau ada yang duduk nggak soleh, silahkan terima konsekuensinya duduk di sudut ruangan. Nah, itu perbedaan konsekuensi dan hukuman tadi. Nah, ini selanjutnya ada skenario tentang motivasi tadi ya. Bunda-bunda, silahkan baca sekitar 1 menit. Kira-kira apa motivasi murid-murid tadi seperti yang saya jelaskan. Jadi ini Bu Anas, guru kelas 2. Dia biasanya supaya tertib dikasih stiker bintang, kayak kita sering juga sama anak-anak. Ini yang soal hari ini Ibu kasih stiker bintang. Jadi besoknya Ibu Anas ini nggak datang, terus masuklah bapak yang lain, Pak Heru. Pak Heru nggak kasih stiker bintang, jadi anak-anak nggak mau baris dengan rapi. Nah, kira-kira motivasi apa? Murid-murid ini memiliki motivasi apa untuk berdiri antri sebelum masuk kelas? Silahkan bunda-bunda yang ingin menanggapi. Iya. Ya, motivasi, pujian atau penghargaan ya. Nah, kira-kira ada nggak cara lain supaya anak-anak itu barisnya rapi tanpa stiker bintang? Kira-kira Bunda punya ide nggak? Gitu. Gimana bunda-bunda? Kira-kira selain ngasih stiker bintang, biar muridnya barisnya rapi, bunda-bunda akan melakukan tindakan apa? Oh ya, poster emosi ya. Kita tempel di depan pintu ya. Ya, biar lebih semangat barisnya. Atau ada cara-cara lain yang bunda-bunda lain ingin sharing? Nah, sekarang kita akan belajar tentang restitusi. Apa sih restitusi itu ya? Jadi restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah, melalui pendekatan restitusi ini, ketika murid berbuat salah, guru akan menanggapi dengan mengajak murid berefleksi tentang apa yang dapat mereka lakukan untuk memperbaiki kesalahannya. Bukan langsung dimarahin ya bunda-bunda, bukan langsung ditegur. Tapi kita ajak anak dulu untuk introspeksi, berefleksi kira-kira gimana kita memperbaiki kesalahan ini. Karena kita biasanya kalau di TK juga refleks gitu, naik ayam kencang-kencang, nah turun, nggak boleh naik lagi, pasti gitu ya bunda-bunda. Nah, sekarang saya ingin bertanya, kalau misalnya bunda naik motor pakai helm kira-kira untuk apa? Terus kalau misalnya pergi ke keramaian itu pakai masker untuk apa? Tentunya karena kita meyakini untuk keselamatan diri kita kan bunda-bunda. Nah, keselamatan itu di sini adalah nilai kebajikan. Nah, jadi kalau kita meyakini dengan pakai helm kita selamat, pasti kita akan pakai helm. Jadi kita melakukan perilaku atau tindakan tentunya sesuai dengan apa yang kita yakini. Oleh karena itu, di sekolah pun kita harus belajar membuat keyakinan kelas. Jadi di kelas itu sama anak-anak kita bikin keyakinan kelas. Nah, gimana kira-kira keyakinan kelas itu dibuat? Misalnya kita biasa selalu teriak-teriak, jangan lari-lari di kelas, nah, jangan lari-lari di koridor, kayak gitu. Nah, kita ganti dengan, nak jalannya di kelas jalan ya, atau di koridor jalan ya, jangan pakai jangan ini. Kita jalan aja ya, nggak usah dipakein kata jangan. Nah, habis itu misalnya berjalan di kelas, mendengarkan guru, datang tepat waktu, kita masukin ke dalam satu payung, yaitu keyakinan untuk saling menghormati. Jadi jangan banyak-banyak kali, kira kalau udah kebanyakan itu nampaknya seperti aturan ya bunda-bunda. Contohnya seperti ini.
Nah, ini keyakinan kelas misalnya, setiap anggota kelas perlu belajar. Nanti di dalam belajar ini apa-apa aja yang bisa anak lakukan. Terus di setiap anggota kelas perlu merasa senang misalnya, keyakinan kelas anak-anak harus merasa senang. Nah, apa-apa aja yang bisa kita lakukan untuk membuat rasa senang ini, nanti ada tampaknya seperti apa, tidak tampak seperti apa. Sebagai manusia, kita tuh memiliki 5 kebutuhan dasar, bunda-bunda. Kebutuhan bertahan hidup, kebutuhan penguasaan, kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima, kebutuhan kebebasan, dan kebutuhan kesenangan. Jadi, sebagai manusia kita tentunya harus ingin sekali kelima kebutuhan ini terpenuhi, bunda-bunda. Jangankan anak-anak, kita pun begitu. Kita ingin disayang juga, kita ingin terampil, kita ingin bisa menguasai ini dan itu. Kita juga ingin bebas, kita juga tentunya ingin merasa senang. Nah, anak-anak juga begitu. Kalau misalnya di kelas ada anak-anak yang kira-kira bunda pernah nggak ketemu anak-anak yang dari pagi dia udah makan bekal duluan gitu. Kalau udah makan bekal duluan, kira-kira bunda gimana itu menanggapinya? Iya, iya benar bunda. Berarti bunda udah memahami. Iya, berarti bunda udah memahami bahwa anak memiliki kebutuhan untuk bertahan hidup. Di sini dia merasa lapar ya bunda-bunda. Berarti bunda udah bisa mengenali kebutuhan apa yang harus terpenuhi bagi anak. Selanjutnya kebutuhan kasih sayang atau diterima. Misalnya itu dari pintu pagar udah nangis-nangis, teriak-teriak gitu kan. Habis itu ketika kita dekati, misalnya anak-anak tuh dia nggak mau sekolah, rupanya di sekolah nggak ada teman, nggak ada yang mau main sama dia. Itu pernah pasti kita jumpai bunda-bunda. Bisa jadi anak-anak kita itu karena tidak adanya rasa kasih sayang dan rasa diterima, makanya dia tidak mau sekolah, malas sekolah atau tidak bersemangat di sekolah. Selanjutnya ada juga kebutuhan penguasaan yang seperti si Ira tadi, dia tidak mampu tentang pelajaran itu, jadi dia diam. Atau ada anak-anak lain yang mungkin pas main balok itu ada yang bikin tinggi-tinggi ya, terus ada satu yang duduk di sudut ruangan nggak bisa apa-apa. Itu jangan dimarahin bunda, bisa jadi itu karena dia tidak menguasai apa yang dikuasai teman-temannya. Karena kita biasa melihat itu sebagai aduh ini malas-malasan, apa kurang gizi atau apa ya gitu bunda. Padahal bisa jadi dia mungkin tidak menguasai hal itu bunda. Juga kebebasan, pasti di kelas-kelas bunda ada lihat anak-anak yang lari-lari keliling kelas, lagi baca doa, lagi nyanyi-nyanyi, dia lari-lari keliling kelas, pasti ada ya bunda-bunda. Ya itu pasti ada, di setiap kelas pasti ada. Atau dia nggak mau masuk kelas, dia sukanya main di luar. Nah bunda-bunda bisa jadi itu karena faktor dia kebutuhan akan kebebasannya belum terpenuhi. Misalnya dia tinggal di rumah, kalau misalnya rumah yang nggak ada halaman misalnya, jadi dia kan kurang main di luar. Selama ini dia selalu main di dalam. Ketika tiba di sekolah dapat halaman yang luas, mainan yang banyak, dia pasti pinginnya bebas, pinginnya lari-lari dan main terus. Jadi kalau kita lihat anak-anak seperti itu, jangan kita buru-buru menjudge anak, oh ini nakal kan ya, anak ini nggak mau masuk kelas, dia udah capek dibilangin nggak mau. Kita harus kenali dulu kira-kira kebutuhan apa yang harus terpenuhi bagi anak tersebut bunda. Juga misalnya yang terakhir kebutuhan kesenangan. Jadi di kelas itu kalau kita di TK kan nyanyi-nyanyi, ceria-ceria bunda ya. Ada juga, saya maksudnya pernah mengalami juga, itu masuk kelas langsung dikasih buku peta-peta, dikasih pensil tuh langsung belajar bunda, langsung nulis angka, nulis huruf hijaiyah itu. Jadi anak-anak agak malas, agak bosan, itu pastinya karena nggak ada kebutuhan kesenangan di kelasnya bunda ya. Jadi nanti ibu-ibu gurunya pasti bilang, dia ini nggak pernah mau nulis, sudah capek dikasih nulis, diajarin ini itu. Padahal ternyata karena dia tidak merasa senang belajarnya bunda ya. Nah jadi adalah tugas kita untuk mengenali kebutuhan apa yang diperlukan anak, kemudian kita membantunya untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Nah, jadi sekarang kita akan belajar tentang dunia berkualitas. Dunia berkualitas kita itu
adalah tempat di mana semua kebutuhan kita itu terpenuhi. Misalnya tadi kita pengennya mampu misalnya menguasai laptop, kita udah bisa laptop. Terus kita udah ada tempat tinggal, udah bisa makan lah cukup-cukup, udah senang. Nah itulah dunia berkualitas. Anak-anak juga punya gambaran dunia berkualitas mereka, Bunda. Jadi mereka memasukkan semua hal yang mereka inginkan di dalam dunia berkualitas mereka. Nah, di dalam itu adalah tugas kita untuk memasukkan nilai kebajikan supaya dalam perilaku anak-anak dalam mencapai dunia berkualitas dia menjalankan perilakunya berdasarkan nilai-nilai kebajikan tadi. Nah, kira-kira apa itu dunia berkualitas? Dunia berkualitas itu adalah tentang siapa orang-orang yang paling penting dalam hidup kita, nilai-nilai yang kita yakini, dan sifat apa yang kita inginkan, juga pencapaian apa yang kita banggakan, apa pekerjaan ideal bagi kita. Pastinya kalau kita udah memiliki semua ini, kita merasa udah memiliki dunia yang berkualitas. Nah, jadi sebagai pendidik kita sebenarnya punya 5 posisi kontrol ya Bunda-Bunda. Di sini ada posisi penghukum. Nah, posisi penghukum itu misalnya gini, ya seperti kita bilang tadi, kalau misalnya anak-anak ada yang nggak soleh, kita langsung kasih hukuman. Kita langsung kasih ketidaknyamanan. Dan yang kedua, itu adalah posisi pembuat rasa bersalah. Nah, ini yang sering Bunda-Bunda ya, kalau di TK. Nah, yang lain. Nah, kalau di TK ini Bunda-Bunda biasanya kita sering mengucapkan sama anak, ibu kecewa kali lah sama abang misalnya gitu, atau kita bilang abang sayang sama mama ya gitu. Misalnya dia mengotor-ngotori baju, misalnya kita bilang, abang gak sayang sama mama ya, mama capek nyuci baju biar abang sekolahnya rapi, tapi abang kotor-kotorin baju. Nah, itu adalah posisi pembuat rasa bersalah. Selanjutnya ada posisi teman. Nah, biasanya teman gini, ayolah Bang Sabil jadi anak yang soleh ya, kita kawan kan. Nah, itu posisi teman. Posisi teman ini juga tidak disarankan Bunda-Bunda. Posisi yang salah itu adalah posisi menghukum, posisi pembuat rasa bersalah, dan posisi teman. Nah, selanjutnya kita ada posisi pemantau. Nah, posisi pemantau ini artinya kita mengawasi kesepakatan yang sudah kita jalani bersama anak. Misalnya tadi kita buat kesepakatan, kalau misalnya ada yang duduknya nggak soleh, kita akan suruh anak duduk di pojok. Nah, sebagai posisi pemantau, kita akan memantau anak, memastikan anak melakukan konsekuensi yang telah kita sepakati tadi. Nah, yang terakhir itu ada posisi manajer. Posisi manajer ini Bunda yang sebenarnya harus kita jalani sebagai pendidik. Nah, di sini kita berbuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya. Misalnya, anggaplah ada anak yang memukul temannya. Kemudian ini pukulnya sedikit. Si A pukul si B sedikit, si B balas si A itu kencang sekali sampai benjol misalnya. Terus siapa yang Bunda salahkan? Nah, di sini Bunda-Bunda bisa melakukan pendekatan terlebih dahulu pada keduanya, karena dua-duanya kita belum tahu yang mana korban, yang mana pelaku gitu Bunda ya. Jadi di posisi manajer ini kita melakukan pendekatan pada anak, melihat dari sisi anak dulu, kira-kira apa yang melatar belakangi si B pukul si A sampai benjol. Berarti nanti kalau udah tahu si A yang mulai, kita tanya sama mereka berdua kira-kira gimana solusinya. Kita tidak memberikan solusi Bunda-Bunda, tapi kita mengajak anak berpikir kira-kira apa yang dapat mereka lakukan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya Bunda-Bunda. Nah, selanjutnya ini misalnya ada kasusnya anak terlambat masuk sekolah. Kira-kira posisi penghukumnya seperti apa Bunda? Nah, kalau ada anak yang terlambat sekolah, guru pendidik yang berada di posisi penghukum pasti bilang, mulai besok nggak usah sekolah lagi aja lah nak, kalau gitu terlambat terus. Nah, itu namanya posisi penghukum. Tapi kalau posisi pembuat rasa bersalah pasti gini bahasanya, ibu udah capek tunggu abang di depan pintu, tapi abang datangnya terlambat, udah lama ibu berdiri sakit kaki tunggu abang. Nah, itu namanya posisi pembuat rasa bersalah ya Bunda.
Terus yang ketiga, posisi sebagai teman. Kira-kira ada yang ingin berbagi kalau posisi teman gimana bahasanya Bunda-Bunda? Bunda Rizka mungkin? Bun, Kira-kira kalau ada murid yang terlambat dan Bunda berdiri pada posisi sebagai teman, apa yang Bunda lakukan? pastinya kita tanyakan ya, bertukar pikiran seperti itu. Maksudnya anak kita jadikan memang betul-betul seperti teman, jadi teman diskusi. Tadi abang kenapa telat ke sekolah? Jadi kan kita bisa melihat mendengar dari sudut pandang anaknya. Kemudian kita kasih saran, besok boleh datang lebih cepat ya, sebelum jam 8 sudah di sekolah ya. Benar sekali, kalau posisi teman itu kita lebih kepada mengajak anak, misalnya ayolah mulai besok datangnya cepat ya, seperti kita bicara sama teman kita. Tapi kalau posisi penghukum itu kita seperti bosnya, dan anak-anak itu seperti muridnya. Mereka tuh nggak punya daya upaya, kita hanya memerintahnya saja. Udahlah besok abang nggak usah sekolah lagi kalau terlambat sekolah. Itu posisi penghukum. Posisi pembuat berasa bersalah seperti tadi. Ibu capek tunggu abang, lama-lama abang sekolah gara-gara abang, kawan-kawan abang terlambat senam, terlambat sekolah. Nah itu pembuat rasa bersalah. Posisi teman, ayo nah mulai besok kita cepat ya datangnya ya. Kita ngomongnya baik, tapi kita ngajaknya teman. Tapi kita tidak tegas, karena sebagai teman kita kan nggak ada ketegasan di situ. Kemudian yang keempat itu posisi pemantau. Kalau pemantau kita menjalani atau menjadi pengontrol kesepakatan yang kita buat sama anak tadi. Misalnya kalau terlambat sekolah kira-kira apa tadi kesepakatannya? Lebih telat misalnya masuknya ke kelas. Jadi sebagai pemantau kita harus memastikan anak menjalani konsekuensinya. Dan yang terakhir, kalau sebagai manajer kira-kira gimana? Ibu-ibu kalau ada anak datangnya terlambat kira-kira seperti apa skenario-nya? Ada yang ingin menjawab? Nah, kalau misalnya kita sebagai manajer, kita melakukan pendekatan dulu sama anak. Nah, kira-kira kenapa abang terlambat datangnya? Memang ini lama kalau misalnya kita lakukan. Pasti kita lama ngomongnya sama anak-anak. Kita harus ajak dia duduk dulu. Tapi sebenarnya itulah yang benar-benar. Jangan di depan-depan orang kita menegur anak-anak. Pastinya dia malu. Kemudian dia nanti menjadi tidak senang dengan kita. Jadi kita ajak dulu ke tempat yang sepi, kita tanya, kira-kira kenapa abang terlambat? Padahal abang kan bisa datang cepat kan? Abang pasti bisa datang cepat, ibu yakin. Terus kita harus menstabilkan identitas dia. Ibu juga pernah datang terlambat kayak abang. Jadi bukan dia aja yang salah. Semua orang pernah salah. Jangan kita salahkan anak-anak aja. Jadi kita bilang, ibu juga pernah datang terlambat kayak abang. Terus sekarang kira-kira abang maunya gimana? Jangan kita langsung mengajak anak besok. Mulai besok abang harus datangnya cepat ya nak ya. Jangan buru-buru memberikan solusi pada anak. Biar anak memikirkan sendiri kira-kira apa solusinya atas kesalahan yang dia lakukan. Nah itu dia yang namanya praktik restitusi. Jadi dalam praktik restitusi ini kita bertindak sebagai manajer. Kita memfasilitasi aja biar anak yang berpikir nanti dia mau ngapain. Kita cuma tanya-tanya aja kira-kira kenapa, terus gimana gitu. Nah, jadi praktik restitusi ini ada 3 langkahnya Bunda. Pertama kita akan stabilkan identitasnya dulu, kemudian kita validasi tindakan yang salah, dan terakhir kita menanyakan keyakinannya. Jadi kalau misalnya pun anak terlambat tadi, kita tetap beranggapan bahwa kita semua akan melakukan hal terbaik yang kita bisa, dan bahwa anak tersebut pun dia sebenarnya mampu datang tepat waktu. Dan validasi tindakan yang salah, semua perilaku memiliki alasan. Pastinya dia datang terlambat tadi ada alasannya, nggak mungkin nggak ada alasan. Jadi itu dulu yang kita pahami. Kemudian terakhir kita menanyakan keyakinannya, bahwa kita semua memiliki motivasi internal. Nah di sini restitusi tadi kita gambarkan dalam bentuk segitiga Bunda. Pertama kita menanyakan keyakinan, menstabilkan identitasnya dulu.
Kemudian dengan cara setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Jadi kita harus berdiri di posisi dia dulu. Kita berdiri di pihak dia dulu, baru kita tanya, alasan dia melakukan itu apa? Apa cara yang lebih baik kalau misalnya dia mengalami keadaan tersebut? Kemudian terakhir, apa yang udah kita sepakati, nak? Abang mau jadi orang seperti apa? Nah, seperti itu restitusi ya Bunda. Nah, bahasa-bahasa dalam restitusi itu sebenarnya kita semua udah pernah melakukannya Bunda. Mungkin ada yang belum ketiganya, tapi salah satunya pasti sering Bunda lakukan. Apalagi Bunda yang di playgroup atau di kelas A itu ya, ngomongnya masih manis-manis gitu. Misalnya kita bilang, ya nak nggak apa-apa kalau salah gitu. Nah di sini ibu bukan mau cari siapa yang salah, tapi sama-sama abang kita mau cari solusi dari permasalahan ini. Jadi anak-anak merasa kita ada di pihak dia, bukan jauh di sana di atas sana memarah-marahi dia gitu. Nah itulah tujuan dari menstabilkan identitas anak, bahwa semua orang itu sama. Bahkan kita pun Bu Guru pernah juga melakukan kesalahan seperti itu. Jadi dia nggak terkucilkan. Kemudian tahapan yang kedua itu validasi tindakan yang salah. Kita juga membela dia. Pastinya dia bisa lebih telat, atau misalnya dia telat, dia pasti bisa nggak datang. Tapi dia udah datang dan itu kita harus hargai. Walaupun terlambat kita harus hargai. Dan dia pasti punya alasan untuk melakukan hal itu. Nah itu yang harus kita ucapkan selanjutnya di sisi yang kedua, yaitu validasi tindakan yang salah. Kemudian di akhir tahap restitusi tadi, nah kita baru bicara soal keyakinan, bicara soal nilai-nilai kebajikan. Nah, apa yang kita percaya di kelas? Nah, apa yang kita percaya kalau kita datang tepat waktu? Apa yang kita percaya kalau kita datang terlambat? Pastinya kita ketinggalan kegiatan karena nggak enak kan kalau kita misalnya nggak tuntas gitu. Nah hal-hal seperti inilah yang harus kita bicarakan dengan anak sebenarnya Bunda-Bunda. Cuma kita lebih sering langsung mencari solusi atau mengangkat saja sesuai dengan keinginan kita Bunda ya. Nah sekarang saya punya kasus di sini Bunda. Silakan dibaca dulu. Setelah ini saya ingin bertanya pada Bunda-Bunda kira-kira bagaimana tahapan restitusi dalam kasus ini. Saya beri waktu 1 menit ya Bunda. Udah dibaca Bunda-Bunda? Nah, jadi tadi ada anak-anak namanya Rizky. Dia membawa lato-lato di sekolah. Dan Bu Tia ini langsung merampas lato-latonya sehingga si Rizky tadi menangis. Ya, kalau di situ menurut Bunda-Bunda posisi Bu Tia sebagai apa posisinya? Ya izin Bunda Tia, menurut saya guru di situ sebagai ini ya penghukum ya, atau seperti apa namanya, dia memberikan apa namanya larangan tapi dengan cara memaksa gitu. Mungkin bisa diambil lebih dahulu pelan-pelan dikasih tahu, baru nanti diambil dengan tidak memaksa gitu. Ya benar sekali Bunda Siti. Sebenarnya itu ada di posisi penghukum. Nah sekarang ada beberapa pertanyaan terkait dengan kasus tersebut, yaitu kalau misalnya Bu Tia itu mengambil posisi manajer, kira-kira seperti apa skenario-nya kalau dia jadi posisi manajer? Izin menjawab Bun. Ya, silahkan kalau ada di posisi manajer, kira-kira bagaimana Bunda Putri menangani si Rizky ini? Mungkin kita bertanya dulu Rizky kenapa membawa permainan lato-lato ke sekolah. Nah, kemudian kita mengingat kembali peraturan di sekolah, apa tidak boleh membawa mainan di rumah ke sekolah, dan mainan ke sekolah tidak dibawa ke rumah, tidak dibawa pulang ke rumah ya. Nah, kemudian kita memberi masukan, anak kurang tahu atau belum tahu bahwa
permainan lato-lato ini tidak dibenarkan dibawa ke sekolah karena berbahaya. Boleh dimainkan dengan pengawasan orang tua seperti itu pun. Kurang lebihnya, kira ada tambahan dari bunda-bunda yang lain? Ya, silakan Bunda. Yang lainnya mungkin ada yang ingin menambahkan. Kira-kira kalau kita sebagai manajer tadi kan kita akan melakukan tindakan restitusi. Kira-kira seperti apa bentuknya dalam menanggapi si Rizky tadi? Bunda Ratna, ada yang ingin ditambahkan? Baik Bunda, saya sedikit mencoba menambahkan. Menurut saya jika di posisi manajer itu kita ajak anak dulu ke tempat yang tidak ada orang, tempat yang sepi, kemudian kita duduk dengan anak, menanyakan alasan kenapa anak membawa permainan lato-lato tersebut. Kemudian kita mengingatkan kembali juga peraturan yang seperti Bunda Rizka katakan, jika ada peraturan yang tidak boleh membawa mainan dari rumah ke sekolah. Nah, konsekuensi jika anak membawa permainan ke sekolah, maka akan diambil oleh bu guru dan akan dikembalikan nanti ketika pulang sekolah. Nah, kemudian kita juga menjelaskan apa bahaya dari permainan lato-lato itu untuk anak sendiri dan untuk teman-temannya. Nah, kemudian kita membuat perjanjian seperti itu dengan anak agar besok tidak membawa permainan lato-lato tersebut lagi ke sekolah. Nah, Iya, benar sekali Bunda Rizka dan Bunda Ratna, terima kasih. Jadi kalau dalam restitusi ini pertama-tama kita akan menstabilkan identitas terlebih dahulu ya Bunda-Bunda. Misalnya, aduh Bang Rizky bawa lato-lato nih, kita kan kemarin udah janji nggak bawa mainan dari rumah ke sekolah. Jadi itu sebuah kesalahan kan, Bang Rizky tahu itu salah kan. Nah, kita meyakinkan dulu bahwa dia memang melakukan kesalahan. Oh, Bu Tia dulu juga pernah bawa mainan dari rumah ke sekolah. Nah, kita harus samakan dulu identitas anak dan identitas kita. Jadi bukan dia aja yang selalu melakukan salah, tapi semua orang pernah salah. Iya, adik Bu Tia, tetangga Bu Tia juga bawa lato-lato ke sekolah. Nah, setelah menstabilkan identitas tadi, kita lanjut ke yang kedua. Kita akan memvalidasi tindakan anak. Kira-kira kenapa Abang bawa mainannya ke sekolah? Oh, Abang mau kasih nampak sama kawan-kawan, Bu. Abang mau main di sekolah, Bu. Nah, nanti kita pasti akan bilang, oh di rumah lebih seru mainnya. Kalau di sekolah kita mainnya sambil belajar misalnya. Atau kita mainnya di sekolah, kawan-kawan di sekolah sedang belajar, nggak ada yang memperhatikan Abang nanti. Terus nanti menanyakan keyakinan, kira-kira menurut Abang main lato-lato di sekolah benar atau salah? Nah, kira-kira sekarang solusinya Abang maunya gimana supaya kita tetap belajar dan supaya Abang masih bisa main lato-lato? Karena kemarin kita udah janji lato-latonya kalau bawa ke sekolah kita simpan gitu. Nah, hal-hal seperti itulah yang namanya restitusi bunda-bunda. Jadi kita harus berada di posisi anak terlebih dahulu, mengetahui alasannya terlebih dahulu, kemudian baru kita memberikan penguatan positif pada anak-anak. Nah, dia mau jadi anak seperti apa? Mau jadi anak soleh tadi? Nah, berarti tidak boleh bawa lato-lato ke sekolah. Nah, sekarang kita langsung ke saya akan sharing kegiatan saya di sekolah bunda-bunda, dan ini akan menjadi penutup webinar kita hari ini. Jadi di sekolah kami sudah mencoba membuat keyakinan kelas, dan keyakinan kelas ini karena kita anak-anak murid kita di TK kan belum bisa memberikan keputusan bunda-bunda ya, belum bisa kita minta pendapat bunda-bunda ya. Jadi membuat keyakinan ini kita harus ajak orang tuanya bunda-bunda. Nah, jadi saya membuat kegiatan ini bersama orang tuanya juga. Ini adalah kesepakatannya yang sudah kami sepakati, dan kemudian saya buat dalam bentuk poster. Nantinya poster ini akan ditempelkan di sekolah. Nah, ini adalah bentuk keyakinan kelas yang kami sepakati. Tentunya di sekolah kita pasti ingin kita biasa bahasakan anak soleh bunda-bunda ya.
Nah, nanti kita akan atur kira-kira anak soleh itu sikapnya seperti apa sih gitu. Jadi di sini kami sepakati anak soleh itu memiliki sikap berakhlak mulia. Ini dia nilai kebajikan tadi yang kita pelajari Bunda ya. Berakhlak mulia, semangat belajar dan saling menyayangi. Nah, nanti berakhlak mulia itu tampaknya seperti apa? Misalnya berdoa sebelum dan sesudah kegiatan, itu tanda anak soleh tadi dia memiliki nilai berakhlak mulia, nilai kebajikan berakhlak mulia. Kemudian dia ikut menghafalkan surat pendek. Nah, jika anak nanti tidak melakukan salah satu dari ini, kita bisa ajak anak untuk memberi penguatan positif pada dia. Nah, kemarin katanya ingin jadi anak soleh. Anak soleh kan berakhlak mulia. Kalau berakhlak mulia kan harus ikut berdoa. Jadi kalau kita udah buat kesepakatan di awal, udah buat keyakinan di awal, mudah bagi kita untuk memberi penguatan pada anak nantinya. Misalnya ini semangat belajar, mengerjakan tugas dengan baik. Jadi ketika dia nggak mengerjakan tugas, nah katanya mau jadi anak soleh. Anak soleh kan harus semangat belajar. Kalau abang nggak mengerjakan tugas, nanti abang nggak semangat belajar, nanti nggak jadi anak soleh. Gitu. Jadi dengan menanamkan keyakinan ini selalu dan selalu pada anak, dan kita tempel poster ini di kelas, insya Allah anak akan berbentuk perilaku positif. Kenapa gambar-gambar ini saya nampakkan yang tampak seperti saja dan tidak saya munculkan gambar-gambar yang negatif, karena anak-anak biasanya apa yang dilihat itu yang dilakukan. Jadi kalau kita taruh di sini anak yang pemarah, nanti itu kan ada contohnya pemarah, makanya saya tempelkan gambar-gambar yang positif-positif saja. Nah, ini refleksinya ketika membuat keyakinan kelas, yaitu saya mengundang orang tua karena Abang Madan lagi ngapain? Hah? Pesawat. Lagi nulis pesawat? Iya. Iya. Kalau gitu, Bu Tia mau ngomong dulu sama Bang Madan, boleh? Kita ngomong di kelas, boleh? Boleh. Madan, lihat Bu Tia. Tadi Bang Madan ngapain? Abang di dinding. Nulis di dinding? Iya. Terus dindingnya jadi gimana? Pesawat. Mau gambar pesawat? Iya. Terus dindingnya kalau digambar jadi apa? Jadi jelek kan, Bang, kan? Iya, berarti itu tidak boleh, kan? Gak apa-apa coret-coret dinding dulu. Bu Tia juga suka coret-coret dinding kayak Bang Madan. Bu Tia juga suka gambar-gambar di dinding. Karena dindingnya luas, kan? Iya, sekarang Bu Tia bukan mau menyalahkan Abang Madan, ya. Sekarang Bu Tia mau tanya sama Abang Madan, gimana caranya menyelesaikan kesalahan Bang Madan ini, oke? Sekarang Bu Tia mau tanya, kenapa Abang nulisnya di dinding? Karena dindingnya luas. Karena dindingnya luas. Iya, Bang Madan suka gambar yang besar. Bang Madan gambar apa tadi? Gambar pesawat, gambar langit. Gambar pesawat yang besar. Iya, sekarang Bu Tia mau tanya lagi sama Bang Madan. Kita udah belajar kan kemarin di mana aja kita boleh nulis, ya kan? Di mana kita boleh nulisnya? Di buku. Bukan tulis, Bu. Iya, di papan tulis. Di mana lagi? Di daun, Bu. Di daun. Terus di? Di tanah, Bu. Iya, habis itu di tanah. Di buku boleh menulis. Di papan tulis. Di daun. Terus di tanah. Boleh nggak kita nulis di dinding? Tidak boleh. Boleh Bang Madan kita nulis di dinding? Iya, Bu. Iya, karena nanti dindingnya jadi kotor. Iya, jadi kotor, jadi jelek dindingnya, Bang, kan? Iya. Terus sekarang Bang Madan gimana? Terus sekarang dindingnya kita apain? Gimana menurut Bang Madan? Karena dindingnya udah Bang Madan coret, dindingnya udah jelek, terus gimana dong? Terus gimana? Udah. Kita bersihkan? Kita bersihkan? Ya. Abang Madan mau bersihkan? Biar dindingnya cantik lagi? Iya, ya. Abang Madan mau bersihkan dindingnya? Mau? Hebat.
kalau Abang Madan mau bersihkan dindingnya lagi, dindingnya jadi cantik lagi, Bu Tia mau ajak Bang Madan nanti untuk nulis pesawat yang besar. Bang Madan mau, tapi nulisnya bukan di dinding, nulisnya di tanah. Boleh? Boleh. Sekarang Bang Madan mau bersihkan Dinding. Iya, Bang Madan mau bersihkan dinding janji kita ya. Lain kali artinya tidak boleh menulis di dinding. Menulisnya di mana? Di tanah, di daun. Ih, pinter kali ya Bang Madan. Kita janji dulu, kita nggak nulis lagi di dinding kan, supaya dinding sekolah kita tetap cantik, tetap bagus ya. Yuk kita bersihkan dulu yuk. Yuk. Sekarang Bang Madan mau bersihkan dindingnya kan? Ayo kita bersihkan ya. Nih, lap dulu. Para Bang Madan. Bersih dindingnya. Mantap, cas deh. Sekarang kita nulis di mana? Di Tanah. di tanah. Ya. Ya. Kotak, kotak, kotak. Bang Madan udah gambar pesawat yang besar. Udah. Besar kan pesawatnya? Besar. Bang Madan senang. Jadi itu dia tadi ya bunda-bunda, materi kita tentang budaya positif di PAUD. Jadi kita sebagai pendidik ya, yuklah marilah kita coba memposisikan diri pada posisi anak bunda. Itu dia ya tadi linknya, ada di note. Nah nanti bunda juga sama guru-guru yang lain di sekolah bunda sama-sama kita coba ubahlah kebiasaan kita untuk selalu menyalahkan anak, untuk kebiasaan memberikan hukuman. Kadang-kadang memang kita pinginnya nggak gitu bunda, cuma karena refleks atau biasanya responnya kayak gitu. Biasanya perilaku yang kita lakukan sekarang itu terbentuk dari apa yang kita alami bunda-bunda ya. Kalau misalnya di sekolah dulu kita sering dimarah-marahin, sekarang pun kadang-kadang nggak sadar kita marah-marahin anak juga. Atau anak-anak jangan langsung dikasih hukuman bunda-bunda ya. Kita coba praktik restitusi tadi, kita coba pendekatan dengan anak-anak. Kalau anak-anak kami pun udah nggak sabar dulu. Ya udah bunda, terima kasih untuk waktunya hari ini. Memang terima kasih banyak karena sudah ikut serta. Kemarin saya udah coba buat secara luring di PKG, cuma karena pada sibuk dengan LPG jadi kurang ramai anggotanya. Jadi terima kasih bunda-bunda sudah turut serta dalam webinar ini. Nanti di grup saya cantumkan link absen, tolong diisi ya bunda. Insya Allah nanti ada sertifikatnya. Baik. Mungkin bisa dinyalakan dibuka kameranya biar kita foto dulu. Bentar ya Nek, nggak lama. Bunda-bunda yang lain mungkin yang lagi dalam kegiatan nggak apa-apa kamu foto dari bawah. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Sampai tadi. 1, 2, 3. Terima kasih ya bunda-bunda. Sampai ketemu lain kali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.